Jadi kapan lo mau WhatsApp Opung Magda? Ngapain ngapa tiba-tiba Opung Magda? Ya biar lo main sama dia, semangat. Opung Magda loncat loh. Dari perahu, dari kapal. Di Labuan Bajo. Kayak gitu, hidup tuh semangat. Pedut, Opung Magda mah dokternya ngantri tuh di LE kalau ada apa-apa. Gue ngantrinya di BPJS kalau ada apa-apa. Gue mesti jaga diri gue sendiri. Kalau kita selalu lebih kecil dari lingkungan, kita akan selalu jadi victim. Dah, itu aja. Dan once kita jadi victim, kita akan selalu merasa bahwa gara-gara mereka aku begini, gara-gara ini aku begini, dan seterusnya gitu. Nah lucunya, kalau udah mulai kecanduan menderita, dia akan susah lepas dari circle-nya gitu. Karena salah satu cara juga untuk kita lepas dari semuanya, ya ganti circle, mau nggak mau gitu. Karena ya itu tadi, penting banget untuk kita memiliki keputusan di dalam diri gitu, itu sih. Teman-teman, saya sangat menyarankan nih ya, teman-teman yang mulai merasa ada gangguan dengan anxiety-nya, please do ketemu sama profesional. Udah, itu penting. Gitu. Karena maaf ya, sekarang tuh banyak banget orang menolak ke profesional karena takut dianggap gila lah, takut dianggap gimana lah. Itu saya rasa mindset yang perlu. Saya banyak banget teman-teman psikolog sama psikiatri, sama tuh message-nya bahwa banyak orang yang takut datang ke psikolog dan psikiatri karena mindset-nya yang masih ya dalam tanda petik ya, begitu datang ke situ tuh disebut sakit jiwa gitu. Anyway. Tapi ya kalau mau agar sedikit luas ya, bumi ini tempat kita hidup bareng, jangan lupa juga sih, semua orangnya sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing, udah gitu aja. Good morning everybody. Did you all notice? Aku nggak tahu ya langit di tempat kalian berada pagi hari ini gimana, tapi di Jakarta sama di Bintaro mendung, abiu langitnya abiu. Okay, let's invite Iwan. Oh, kalau udah keluar dari hotel. Udah pulang ke rumah kan? Apa? Gelut yuk. Hah? Gelut. Ayo. Hah? Unagi. Gunadi. Unagi. Oh, restoran Jepang. Kurasu. Belut. Oh, gelut. Mau ngajak gelut? Mau ajak makan Jepang. Oh, Burespang. Bubaran restoran Jepang. Lu Burespang. Pakai dong. Buru-buru resek karena dikepang. Bener. Gue punya ide loh. Kenapa sih harus gue yang pakai earbuds? Kenapa nggak lo yang pakai earbuds? Karena lu Samsung. Terus? Bukti gemaknya di lu bukan di gue. Enggak. Gue belum punya. Aduh, gimana? Ada apa? Ada cerita apa hari ini? Kan kemarin gue bilang ya, kalau gue tuh jam 10 mau ikut kelas High Rocks. Jadi gue tuh lagi kedemenan ikut kelas High Rocks di Fitness First Kemang Village. Gurunya namanya Devina. Karamoy? Bukan, nggak tahu ya nama belakangnya apa. Pokoknya namanya Devina. Suka deh gue sama dia. Kenapa tuh? Kapan-kapan ikutan nih, Nek? Enggak. Lu mah sensi. Enggak, lu yang ngajak soalnya. Gue maunya yang ngajak orang lain. Siapa yang mau ngajak? Iya siapa kek? Nicholas Saputra,
Reza Rahadian gitu. Reza lagi sibuk jadi news anchor. Niko lagi Reza sibuk. Niko buka lagi baju. buka baju. Udah, yang sisa tinggal gua. Males. Gue kemarin ikutan High Rocks-nya Devina, Wet. OMG. Capeknya luar biasa loh, Wet. Udah gitu ya, yang gue suka dari Devina adalah dia tuh mengkoreksi gerakan kita kalau salah. Contoh gitu ya. Kan High Rocks itu kan isinya a series of gerakan high intensity workout toh. Jadi misalnya gitu, gue tuh kan paling newbie kayaknya di Kemang Village itu. Isi peserta High Rocks itu isinya ibu-ibu semua yang udah biasa ikutan High Rocks. Jadi pada kuat-kuat. Tahu dari mana pada kuat-kuat? Gue kalau ngangkat tuh cuma 10 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ada yang udah sampai 8. Pokoknya berat-berat deh, udah kelihatan mereka tuh very muscular dan udah biasa. And the way they know each other udah kelihatan kalau mereka biasa. Jadi kayak gerakan push up gitu. Ntar Devina ini tuh ngerekamin dari atas gitu. Kak, yang pertama Kak Dev tangannya terlalu ke samping, nggak dapat dadanya. Yang kedua Kak Dev terlalu ke sini. Jadi nanti cuma dapat shouldernya aja ke kram. Kita pengen kalau push up itu dadanya Kak gitu. Terus jadi nanti coba 75 derajat. Jadi dia rekamin dari atas. Bisa ya Kak? Mau coba ya Kak? Ya udah. Jadi gue coba lagi. Terus dia rekamin. Nah ini udah bener Kak Dev. Berasa nggak? Iya lebih capek. Nah terus ada kalimatnya dia gini. The pain of doing things right. Enjoy the pain of doing things right. Lama-lama it will become the pleasure of doing things right. Gue nancep sambil gue capek push up gue gini. Ih keren banget tuh kata-katanya dia. Emang ya melakukan hal yang benar tuh banyak kali sakit. Nggak nyaman. Tapi if we kept on doing it, akhirnya kita akan mendapatkan the pleasure of doing things right. You know? Beautiful, right? The pain of doing things right. If you kept on doing it, it will become the pleasure of doing things right. Lu kayaknya nggak berminat ya sama kehidupan gue ya. Sensitif banget ya Allah ya. Udah gue denger aja cerita lu lagi cerita. Terus Jadi, kudos untuk Devina yang berhasil mengajarkan gue untuk pelan-pelan belajar melakukan gerakan olahraga dengan cara yang benar gitu. Jadi, oh I like it gitu. Selesai dari itu, aduh Wet, laparnya tuh luar biasa loh Wet. makan banyak loh. Gue tuh makan kayak nggak kenyang-kenyang tau nggak loh, kayak pengen makan meja. Makan apa aja lo kemarin? Ya catering gue 1 porsi. Terus masih lapar. Gue makan pisang. Masih lapar. Gue tidur. Bangun tidur gue bangun. Gue makan donat kentang. Wow. So tiring loh. Sampai malam gue tuh cuman kayak sayur direbus di shabu-shabu gitu. Lo kemarin berarti nggak datang ke Kurasu? Nggak datang gue. Lu emang datang? Enggak. Maaf Brandon, Dika. Makanya gue tuh padahal kemarin gue pikir lo dateng. Gue datang juga apa? Lu berharap gue, sorry ya Iwet nggak bisa datang gitu, ngomong gitu. Iya. Bukan sekret aspri lu ya gue ya. Iya. Bukan aspri, nggak boleh gitu, bukan aspri. Enggak, kalau memang gue aspri lu, gue cuma minta aja. Kalau emang gue aspri lu, gue kemana-mana harus dikawal patwal dong. Jadi kalau gue terlambat bikin nail art, gue bisa posting kalau gue aspri. Itu jatah aspri. Aduh, capek ah. Ada aja masalah hidup. Gue tuh nggak mau jadi lo aspri. Tapi, Utusan khusus. uskus. Utusan khusus gitu ternyata Nek. Kalau menterinya nggak bisa, dia
mewakili gitu. Oh, berarti gue tuh punya darah ya untuk jadi utusan khusus. Iya. Itu gimana? Boleh. Bisa. Latihan dulu ya, gue jadi utusan khusus lu sebelum jadi utusan khusus menteri. Bener. Kan satu step terus, ingat ya. The apa tadi? Apa tadi? The pain of doing things right. The pain of doing things right becoming the Pleasure of doing things right. it right. Tuh. Iya. Gitu. Awalnya dari situ, baru ke situ. The pain of doing things right becoming the pleasure of doing things right. Ya, oke, boleh. Dari situ dulu. Tapi kalau jadi asisten khusus menteri digaji apa enggak? Nah, itu gue belum tahu. Masih misteri. Nanti nanti gue tanya ChatGPT deh. Oh gitu? ChatGPT bisa kan? Kayaknya sering ya sekarang ya lo ya pakai ChatGPT ya. Sering. Sering. Apa aja yang udah lo lakuin dengan ChatGPT? Kayak kemarin gue baca berita ada satu sosok gitu ya, baru diangkat menjadi komisaris perusahaan apa gitu. Terus gue gini, ini apa ya kerjaannya sekarang? Gue tanya, apakah pekerjaan dari namanya ini gue sebut sebagai komisaris dari ini gue sebut? Dijawab sama ChatGPT. Apa jawabannya? Apa tuh ada pakai bahasa Inggris, intinya tuh pengawas. Terus dijelasin political position ya. Iya. Political movement apa political position. Terus gue juga tanya, double check ke teman gue. Terus kalau jawaban teman gue sama, jadi ChatGPT gue emang bener. Lu nanya ke siapa? Kalau boleh tahu. Ada teman gue yang kerja. Oh, kenapa lo nggak nanya gue? Karena lu rese. Lu suka rese kalau ditanyain urusan-urusan yang kayaknya gue nggak kenal, gue nggak tahu gitu. Gue berasa gue rendah. Ih, sensitif kayak pantat bayi. Emang, gue tuh sekarang kayaknya ngapa-ngapain tuh bukan sensitif, kayak suka salah konteks. Oh iya? Iya. Contohnya gimana salah konteks? Paling bahaya tuh salah konteks. Memang, paling Iya bahaya. kan? Karena serba terburu-buru. Contoh, tadi pagi gue baca DM dari Pierre. Lo tahu nggak sih bintang film Gerhana Purnama zaman dulu? Gerhana aja nggak pakai purnama lagi. Oh iya, Purnama zaman dulu. Gerhana nggak pakai purnama. Gerhana zaman dulu. Iya. Pierre Roland. Pierre Roland. Yang sekarang udah jadi pendeta. Iya. Dulu SMP-nya 115 Tebet. Oh, barengan sama lo? Enggak, kakak kelas gue. Kakak kelas gue. Terus Dia kan tinggal di Hong Kong apa di Cina ya, gue lupa deh. Hongkong, Makau. Makau. Jadi rupanya dia message gue, dia gini, Kak, istri aku lagi di Jakarta, dia pengen beliin Kak Dave sesuatu. Kak Dave pengen buku apa? Ada rekomendasi enggak? Gue baca. Istrinya minta rekomendasi buku. Gue pikir lo mau beli, dia mau beliin buku buat lo. Bukan, gue pikir dia nanya rekomendasi buku dari Kak Dave apa. Gue tulis dong, Ocean Vuong, The Emperor of Gladness, baru diwawancara Oprah, tapi aku belum baca. Mungkin kamu bisa baca duluan, nanti ceritain ke aku. Let the Mel Gibson. Aduh, apa lagi ya Pierre? Gue gitu. Setelah gue cuci piring, gue ini. Kayaknya bukan itu kali ya. Coba gue pakai kacamata gue. Oh, salah tangkep. Jadi gue gitu, Pierre maaf ya, aku salah tangkep. Gak usah kado-kadoan. Gue bilang ini gak perlu. Salah tangkep. Oh, terburu-buru. Terus dia jawabannya apa? Belum dijawab. Oh, udah gak dijawab lagi. Kali ya. Terus gue mau say hi juga, Bo, banyak geng duet yang nonton kita nih tinggal di luar negeri. Ada beberapa tinggal di Jeddah, Sarab Audi. Jadi dia bukan Sarab Audi, Arab Saudi. Iya memang. Lu bilang tadi Sarab Audi.
Arab Saudi gue sampai gini. Ada yang salah tadi apa ya, tapi Masa sih tinggal di Jeddah, Sarab Audi. Terus gue gini, ada yang salah apa ya, Jeddahnya? Bukan, Jeddah bener-bener di Arab. Apa ya? Masa sih, Bo? Lo ngomongnya Sarab Audi, Bo. Di kepala gue Arab Saudi loh, yang. Enggak, Bo. Sarab Audi. Nanti lo tonton aja rekamannya. Aduh, gue lagi kenapa ya? Terus gue bilang gini, dia bilang gini, Kak, aku izin ya nggak tiap hari nonton live. Soalnya kalau di Jeddah, aku tuh jam 3 subuh kalau nonton TikTok. Jadi aku nontonnya di YouTube. Oh, it's okay, darling. Aku gitu. Iya. Gimana aja gitu. Terus Iya. dia sumbang ide topik untuk dibahas, tapi jangan sebut namanya dia. Oh, oke, gitu. Iya. Oke. Apa topiknya? Kan jangan disebut namanya dia, Dodong. Topiknya. Gue nggak nanya namanya. Topiknya. Nanti ketahuan dong. Oh ya udah. Oke. Tapi Lu mengenai pada jahat. Geng duet dibilang demensia is coming, Kak Dave, hati-hati. kalau capek begitu loh, Web. Oh gitu. Ya wajar. Nggak apa-apa. Gue akhirnya mengalami tuh yang sering lo alami terhadap gue. Apa? Kalau kemana-mana ditanya, Mas Iwet mana gitu. Kan lu Iwet. Iya, enggak kan kalau lu suka digituin. Mas Oh, Iwet iya. mana Mas Dave gitu kan. Kemarin gue makan di Osteria Gia di Oh. Central Park. Udah gajian emang? Hah? Emang makan di Osteria Gia harus nunggu gajian? Fancy banget. Allah. Enggak ya? Oh ya, lu mah beda kasta ya, Cin. Terus ditanya namanya Mbak Eki. Supervisornya kayaknya atau restoran manager. Mas Dave-nya mana? Kak Dave mana? Gitu. Terus gue bilang, dia nggak ikut, nggak punya uang soalnya. Gue bilang gitu. Enggak, gue jawab. Terus gue langsung ikutin saran lo. Kan lo bilang, kalau kayak gitu tuh lo titip salam dari gue, Nek. Gitu. Jangan lo egois. Gitu kan. Iya. Gue bilang, iya, maaf ya, Dave nggak bisa ikut, tapi dia titip salam buat kamu. Terus mukanya dia bingung. Gue juga bingung, kenapa ya dia titip salam sama Mbak Eki ini ya? Kenal juga enggak. Terus kalimatnya juga kurang halus deh. Pukul rata. Pokoknya daripada gue salah, gue titip salam aja semua orang. Dia suka nonton kita kalau bangun. Jadi kalau nggak bangun, dia nggak nonton. Tadinya gue mau bilang, nonton aja di YouTube, ada rekamannya. Tapi gue inget-inget lagi, udah pada tanda tangan belum tuh ya perjanjian. Kalau udah pada tanda tangan, boleh dah kita promoin. Tapi kalau misalnya belum, jangan kali ya, nanti aja gitu. Ada yang Udin. Ada yang Udin. Adin. Oh, ya udah, yang Udin nanti gue promoin. Siapa yang udah Udin? Yang Udin. Lu juga sama kayak gue. Udah Udin. Ngapain udah Udin? 2. Ya kan Udin nama. Yang lucu ya. Yang lucu ya. Kan Iwan suka kalau gue mempermasalahkan hal ini. Yang lucu adalah gue tuh senang sama geng duet. Karena geng duet ini bisa menjadi ally kita. Ally. Jadi kemarin ada yang DM gitu. Terus dia screen capture. Kemarin pada saat kita live di TikTok, ada yang screen grab live juga. Gue bilang gini, gimana caranya? Jadi handphonenya dia, ini kan kita nih, kita lagi live di TikTok. Dia pakai handphone satu lagi, dia live-in. Oh. Gitu. Terus tapi tenang, Terus? aku udah komentar ke dia. Kamu ngambil konten orang, aku report ya, langsung mati. Oh. Terus gue gini, ada-ada aja sih pada kreatif amat deh, gue gitu. Oh, iya. Nanti kalau dia nongol lagi, kata dia, aku report. Iya, thank you. Gue mah thank you aja. Iya, benar. Niat ya kayak begitu ya. Demi membangun aset sosial media, yes. Banyak jalan menuju Roma, yes. Yes, benar. Jangan lupa di tap-tap, yes guys. Ya, layarnya di tap-tap,
biar dapat 1 juta likes lagi nih pagi hari ini. Sambil jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, biar pada nonton juga nih. Biar kita sama-sama Udin sedunia, ya. Wet, gue kemarin nonton film The Book Club. Oh, yang nenek-nenek ya? Lu seneng banget nonton film Nini-Nini ya? Gue kayaknya ya pilihan film lo kalau di Netflix tuh asal ada yang rambutnya abu-abu lo tonton deh. Hah? Kayaknya gitu deh. Bagaimana cara lo memilih film di Netflix? Kayak, ada nggak ya rekomendasi film belum baca nih, rekomendasi apa-apa, tonton aja lihat. Oh begitu yang thumbnailnya ada rambut abu-abu, tonton deh. Ya, kurang-kurangin deh, Nek. Gue Tonton film anak muda deh. The Heartstopper gitu. Hah? The Nonas lo tonton, The Book Club. Gue kemarin kan udah muncul tuh ya, gara-gara lu pasti juga tuh, algoritma gue juga mengarah ke situ. Udah ada tuh The Book Club, gue cuman gini, tunggu deh sampai Dave nonton. Karena gue tahu lu pasti tonton. Iya. Ya. Bo, nih ada hubungannya. Jadi kan The Book Club itu film udah lama. Sekarang ada versi barunya, The Final Chapter. Ya tetap aja film nenek-nenek. Cari ke film anak muda. Waktu pertama kali Book Club muncul aja mereka udah nenek-nenek. That was 15 years ago. Nah sekarang mereka Ya. udah bukan nenek lagi, udah eyang. Uyut. Udah uyut. Udah 70-an digambarkan ceritanya. David, jangan dibiasain. Tonton yang lebih muda. Belum ada yang bagus. Gue tahu itu tuh kayak nempel ke hati lo, tapi jangan dibiarin. Tapi message-nya bagus loh. Iya, you are letting yourself getting older every day. Ya Allah, orang tuh pingin muda, dia malah pingin tua. Gue bukan pingin tua, gue embrace. Itu tuh menceritakan persahabatan nenek-nenek 4 orang. Lucu banget loh, Iwet. Mereka menavigasi kehidupan pandemi, belajar Zoom. Terus ada yang kawin lagi. Terus Ya kan lo udah mengalami itu. gue kawin lagi. Lu cari tuh film yang lu nggak mengalami, kek. Biar lu belajar. Justru gue mempersiapkan, Iwet. Terus dikasih lihat, Wet, kalau mereka tuh nggak mau menunda lagi keinginan-keinginan yang mereka punya masa muda. Contoh, waktu masih muda mereka pernah punya keinginan pengen jalan-jalan ke Itali. Tapi nggak bisa karena suami, karena anak. Sekarang mereka katanya udah pensiun, ada yang jadi hakim udah pensiun. Kita udah nggak punya barrier lagi nih untuk mewujudkan mimpi kita. Tapi ada yang satu gini, tapi udah capek ya kayaknya ya mau jalan-jalan. Message-nya bagus loh. Terus gini, nggak boleh capek-capek. Yuk kita jalan-jalan. Terus mereka pergi, Bo, jalan-jalan ke Itali, Nek. Lu mendingan WhatsApp Opung Magda deh. Bener, gue mah kasih tau aja sama lu. Opung Magda tuh lebih semangat hidupnya, tau nggak lo? Gue tuh menemukan semangat dari situ. Lo baca nggak postingan JKT Go? Apa katanya? Indonesia itu akan mengalami lonjak apa sih? Ledakan. Spiking up. Ledakan lansia di tahun 2067 apa 2047? Lihat nggak? Algoritma lo aja yang nyampe yang begitu-begitu. Gue mah enggak. Anak muda lagi statue. Gue mah beritanya gitu. Tren baru, statue ini itu, gitu gue mah. Pedut, lu beli handphone konser, lu nonton konser juga nggak pernah. Gaya lu, statue, lu gue suruh ngangon pesta ulang tahun Emma juga lu bilang capek ya, Nek, abis meeting. Gaya lu nggak lebih tua dari gue. By the way, lu kok nggak ngundang gue sih ulang tahun Emma? Gue tuh lihat loh Emma lahir. Baru gue permasalahkan nih. Walaupun udah lewat hampir seminggu. Kenapa? Karena gue nggak ngundang siapa-siapa, Wet. Gue nggak ngundang pertemanan siapa-siapa. Karena Emma itu memang requestnya pengen pesta sama teman-temannya. Karena gue tahu, kalau gue ngundang even satu teman gue, misalnya, gue gedein circle-nya, gue ngundang teman gue, lu.
gue harus undang yang lain tuh. Harus ada Doni. Nah, kalau ada Doni harus ada Bobo. Ada Bobo harus ada Yogi. Ada Yogi harus ada Viren. Didiin. Jadi banyak dong. Ya udah, oke. Emma ponakannya Dave, nggak apa-apa. Jadi Iya. kok pukul rata sama sekali. Aku nggak ngundang teman-teman aku gitu. Kalau gitu kan enak, nggak ada yang tersinggung. Oke, fine. Gitu. Kamu kirim doa aja ya, Yang. Iya, jadi kapan lo mau WhatsApp Opung Magda? Ngapain? Ngapa tiba-tiba Opung Magda? Ya biar lo main sama dia, semangat. Opung Magda loncat loh. Dari perahu, dari kapal. Di Labuan Bajo. Kayak gitu, hidup tuh, semangat. Pedut, Opung Magda mah dokternya ngantri tuh di LE kalau ada apa-apa. Gue ngantrinya di BPJS kalau ada apa-apa. Gue mesti jaga diri gue sendiri. Itu yang muda-muda ya. Sampai minder loh sama Opung Magda. Yang muda-muda kan. Kan liburan kan. Opung Magda liburan. Sama Melanie juga kayaknya dia sama Bu Mel juga. Terus yang muda-muda kan sok cantik ya semua ya. Oh sunblock apa pakai topi lebar gitu kan. Dia nggak mau spruten apa segala macam ya kan. Kan di laut dong. Terus Opung Magda tuh diem aja. Kan Opung kan itu ya diem gitu liatin. Lenje nih semua gitu kan. Pasti dia bilang ya dalam hatinya ya. Dia ke pinggir kapal, dia loncat. Biur! Minder semua. Yang muda-muda semua ayam. Lagi pula Opung bisa berenang lah. Gue nyemplung ke laut, gue gak keluar-keluar loh, say. Turun sampai ke dasar. Yang Tapi gue suka spirit seperti itu. Menurut gue tuh kayak Opung kan selalu bilang ya kalau misalnya makan gitu sama kita, kalian tuh masih muda, jangan ditua-tuain. Dia bilang selalu gitu, ya kan? Terus nikmati hidup gitu. Terus zaman dulu tuh kan sempat adalah salah satu teman gitu ya, tapi Opung aku tuh sendirian. Lihat Opung lebih happy. Dia bilang gitu. Nggak usah sedih-sedih sendiri-sendiri gitu. Santai aja. Tuh. Ya, pada nanya Opung Magda siapa sih? ada Opung Magda itu ada kenalan Iwet sama saya. Kita kenal udah cukup lama, akhirnya udah jadi teman deket gitu. Ya lu udah bisa tebak deh ya, geng duet ya. Kita panggil dia Opung, berarti kan usianya dia di atas kita lah gitu. Dia jadi panutan kita untuk hidup sehat dan cara menikmati kehidupan. Itu sebetulnya Iwet, kenapa gue tuh true, bener apa kata lu, gue suka nonton film nenek-nenek. Betul banget. Gue tuh suka baca buku juga mengenai kehidupan nenek-nenek. Kenapa? Karena gue menganggap itu sebagai kayak model gitu loh, Wet. Kayak role model. Oh, this is who and what I want to become when I'm older. Karena ya dulu waktu umur 20, tua itu masih jauh banget dari benak gue. Tapi sekarang tua itu udah deket dari gue. Jadi gue suka tuh membaca dan membuat pattern di kepala gue supaya gue nggak anxiety menyambut masa tua gue gitu. Gue tuh pengen dapet role model yang tepat. Oh, tua dan menikmati hidup begini. Oke, bertanya ya Dev. Ini sebenarnya arahnya dari gue tadi nyecer itu masalah lo nonton film ini. Ya. Correct me if I'm wrong. Bilang kalau gue terlalu judgmental ya. Bilang. Belum. Lo tuh anxious sekali ya menghadapi hari tua. Menjadi tua tuh lo kayaknya anxious ya. Ini pertanyaan ya. Gue nggak judging. Gue nggak menyudutkan atau mendiskreditkan atau apapun itu. But I sense that you are anxious about getting old. Yes. Why? If I may know, David Hendrik Pangemanan.
Nah, lu tadi David Robert Hendrik Pangemanan. Cocok deh lo nama tengahnya Robert. nggak mau. Om gue namanya Robert, kawin cerai. Oh jangan, oke. Siapa lo maunya nama tengah lo? Perut gue bunyi. Ih, lu suka bunyi perut lo. Gue udah berkali-kali lo sama lu. Waktu itu Apalagi, Billy juga mau meeting begitu. Tanda tua lagi. Iya. Enggak, ada yang salah sama gerakan peristaltik di usus lo. Peristaltik teh naon? Lanjut. Are you anxious of getting old, Dave? Getting older. Getting older, Dave. Yes, I am now. Why? Karena gue tuh sekarang ini gue lagi mempertanyakan gitu, Web. Udah ya, begini aja ya hidup ya. Udah nih segini aja gitu. Pertanyaan besar di kepala gue tuh adalah apalagi ya yang ingin dilakukan dalam hidup ini? Masa cuma segini aja ya gitu? Salah nggak sih? Enggak, tapi kan ada banyak yang lo lakukan sekarang ini. Iya, betul gitu. Tapi gue bertanya, nanti memasuki usia tua, apalagi yang mau gue, seperti apa ya hidup? Gue mencoba membayangkan aja, Wet. Mencoba membayangkan aja gitu. What else? Is there anything else in life gitu? Boleh nanya nggak, anxiousnya lo terhadap masa tua itu ada ketakutannya nggak? Belum nyampe di ketakutan, tapi gue tahu kalau gue pupuk dengan cara yang tidak baik akan jadi takut. Ada kekhawatiran. Lu berasa Abu Marlo ya, lagi nge-guide Enggak, gue abu-abu. Margo ya. Iya. Emangnya lu nggak takut dengan masa tua? Aren't you anxious about being old? Enggak. Enggak. Hebat. Gue jangan salah ya, jangan terus beranggapan bahwa gue tidak punya ketakutan. Gue punya ketakutan. Tapi gue nggak takut akan masa tua. Atau mungkin belum kali ya. Tapi gue nggak takut, Bo. Abu Kargo, Abu Melo, Abu Marlo. Selamat pagi. Kok nggak pakai headphone? Kenapa? Ini apa namanya si headsetnya di studio Jakarta, ini lagi di Bandung, Kak Iwet. Oh, lagi di Bandung. Pantesan latarnya berbeda. Iya, tapi suara jelas ya? Jelas, alhamdulillah jelas sekali. Sip. Dia anxious, Kang Abu. Dia anxiousnya jatuhnya nonton film nenek-nenek. Gue bilang gini, kurang-kurangin deh nonton film nenek-nenek. Gue bilang. Oh, jadi kayaknya kalau begitu lihat nenek-nenek ke gambarnya takut kayak gitu kali ya? Enggak, dia justru lihat film nenek-nenek tuh biar dia, oh nanti kalau gue tua, gue mau niru patternnya siapa ya? Nenek yang ini apa nenek yang itu gitu. Sekarang gini deh pertanyaannya untuk Abu Marlo, untuk Kang Abu. Kang Abu, Bingung gue. sebenarnya punya anxiety dalam hidup itu sehat apa enggak sih? Kan gini ya, kalau kita ngomongin dalam concernnya evolusi manusia gitu. Evolusi manusia itu tujuannya cuma ada dua sih. Satu survival, yang kedua reproduksi gitu. Karena kan untuk apa namanya konteksnya adalah hidup gitu ya. Jadi hidup itu adalah survival dan evolusi gitu. Cemas pada kadar tertentu itu adalah tanda untuk kita tetap survival. Jadi anxiety itu bagus banget. Tapi over anxiety itu nggak bagus. Sama kayak stres lah. Kita tuh kalau nggak stres nggak bisa maju. Over stress nggak bagus. Thinking oke, overthinking ya nggak oke gitu. Itu poinnya. Over anxiety itu tidak oke. Betul. Jadi kalau kita cemas nih ya, cemas itu kan sinyal. Jadi cemas itu bukan penyakit, tetapi sinyal kayak gini. Kalau lapar, sinyal saya perlu makan gitu. Nah, kalau anxiety, sinyal jangan-jangan pikiran saya ada di future gitu. Nah, tetapi kalau pikiran di future terlalu lama, kita akan sulit untuk bisa menikmati, mensyukuri saat ini gitu. Itu sih poinnya. Jadi bukan berarti anxiety jelek, bukan.
Jadi sebenarnya anxiety, cemas, tidak nyaman itu adalah sebuah starting point untuk kita menjadi maju sebenarnya. Betul, dan itu sinyal-sinyal kita untuk keep survive gitu Kak Iwan. Oke. Aku yakin banyak nih geng duet yang juga bisa relate dengan cerita yang kita bahas pagi hari ini. Mungkin nggak semua anxiety dengan getting older, tapi masing-masing dari geng duet pasti punya anxiety masing-masing. Anxiety, akankah gaji aku cukup bulan ini? Akankah anak aku menjadi manusia yang bermakna? Akankah beda-beda mungkin anxiety-nya, tapi we all have our own anxiety. Abu Marlo bilang, anxiety itu sebetulnya tanda sehat, berarti lo pengen maju. Over anxiety yang tidak sehat. Ya. Kita tahu dari mana kalau anxiety udah jadi over? Kalau sudah mengganggu, contoh nih ya, kalau kita lagi nyebrang di jalan, nggak ada anxiety, bahaya loh, sikat aja maju gitu. Tapi kan ada kanan kiri, selesai gitu. Saat si anxiety itu digunakan dengan tepat, saat si kecemasan digunakan dengan tepat, itu akan membantu kita untuk keep survive. Nah, yang bahaya adalah ketika kita sudah terlalu anxiety yang membuat kita jadi nggak pedean, membuat kita jadi takut melangkah, membuat kita sulit bersyukur misalnya, membuat kita jadi drop energinya. Nah di situ nanti mulai menyadari bahwa ketika orang terlalu sibuk ada di masa depan, dia akan sulit untuk bisa melakukan saat ini sebaik-baiknya gitu. Itu akan kerasa kok Kak Dev. Oke. Nah, gue tuh merasa kalau Dev itu udah terlalu mikirnya jauh banget, Kang Abu. Iya, itu clear sign tuh. Tadi kan Kang Abu bilang, lo akan rasa sendiri kok kalau anxiety lo udah jadi over. Kalimatnya Kang Abu adalah ketika kita berada di masa depan terlalu sering, sehingga kita tidak bisa menikmati masa sekarang, itu tandanya udah over. Tuh. As clear as that. Betul. Dan untuk bukan berarti kita jangan memiliki vision gitu ya, maju ke depan gitu. Jadi milikilah cita-cita, milikilah sebuah vision ke depan, tapi jangan hidup di situ gitu. Saat kita udah punya vision gitu, oke, ya udah. Makanya kan kalau ada rumusnya tuh gini, begitu kita punya passion, punya cita-cita, punya perencanaan, udah selesai dibikin semua. Let go and let God gitu. Saat kita let go, nanti kita akan masuk ke poin di sini. Kenapa? Yang bahaya itu adalah ketika kita selalu ingin ada di hasil. Sehingga kalau kita ingin ada di hasil terus, kita akan lupa untuk mencintai proses, dan jangan lupa juga bahwa tidak pernah ada hasil yang salah. Jadi kalau hasilnya nih gini, dulu hasil itu pasti akan sesuai dengan progresnya gitu. Nah makanya kalau orang anxiety-nya over, ketika dia anxiety-nya over, dia akan sulit untuk mencintai prosesnya. Itu sih poin. Kang, bertanya ya. Ya. Kalau tadi kan, kalau Dave tuh ceritanya adalah mengenai getting older. Ya, dia menjadi tua. Terus kemudian dia tuh lagi nyari nih, siapa ya kira-kira yang bisa gue jadikan role model untuk gue nanti menjalani hari tua, gitu. Tapi juga ada orang-orang, dan mungkin kebanyakan orang-orang, anxious-nya itu terhadap kehidupan. Kehidupan tuh tadi masalah pekerjaan. Apakah gue akan bisa mencapai target atau tidak? Apakah gue akan bisa menjalankan pekerjaan gue dengan baik atau tidak? Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang harus dilakukan Kang sebenarnya supaya kita bisa memanage nih anxiety ini? Karena balik lagi gitu ya soal result tadi, iya banyak orang apalagi dalam pekerjaan yang mikirnya resultnya nyampe nggak ya, KPI gue nyampe nggak ya nantinya, dan itu bikin anxious loh. Gitu. Oke. Gimana Kang? Yang perlu kita sadari dulu, over anxiety itu biasanya datang dari pola asuh, Kak Iwan. Jadi kalau dia datang dari pola asuh yang didikannya harus ranking 1, kompetitif, itu disadari atau tidak, itu dia akan memiliki kecemasan yang dalam banget. Kenapa? Karena pola asuh menentukan program kita, itu nomor 1 gitu. Jadi kita perlu sadari dulu bahwa pola asuh membentuk subconscious mind kita membentuk program kita, program membentuk habits kita
habits membentuk hidup kita gitu. Itu dulu tuh yang perlu disadari gitu. Nah, tapi kan sekarang pertanyaannya adalah kan nggak bisa nyalahin pola asuh karena udah terjadi gitu. Makanya kata kuncinya adalah kalau orang sudah masuk ke dalam pola asuh yang menuju kepada yang namanya anxiety tadi, itu biasanya dia akan menjadi orang yang perfeksionis, Iwan. Dan orang yang perfeksionis itu akan sangat sulit untuk bersyukur, satu, sangat sulit untuk menikmati hidup. Karena kenapa? Dia nunggu semuanya perfect baru ngerjain. Makanya ada satu rumus bahwa nggak perlu nunggu semuanya perfect, tapi melangkah gitu. Dia akan sulit melangkah, dia akan sulit untuk menambah sesuatu karena ya menunggu gitu. Makanya banyak orang yang perfeksionis tuh menunggu, yang akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Idenya banyak, tapi banyak yang nggak kejadian. Karena kenapa nunggu perfect? Karena itu tadi, si anxiety tadi. Nah, saya sih selalu mau cerewet ngulang-ngulang untuk urusan-urusan stres, depresi, anxiety yang over. Nggak ada cara lain kecuali nomor satu, latihan. Itu nomor satu. Karena kalau nggak dilatih, itu sudah jadi habits, itu nggak bisa tanpa dilatih. Nah, setelah kita ngerti, yang penting, tahu kenapa aku over anxiety, karena mekanismenya seperti ini. Jadi, latihan, tambah terus pengetahuan, latihan lagi, tambah terus pengetahuan, dan itu pelan-pelan progresnya akan bertumbuh gitu. Nggak ada cara lain sih, Kak Iwe. Aku suka sebelum sampai, I get it, pasti teman-teman nanya latihannya apa. Sebentar, sebelum nyampe ke situ, kalimatnya Kang Abu tuh membebaskan para perfeksionis ya. Tadi kan Kang Abu bilang, kita tuh yang bisa membuat kita anxiety juga karena kita fokus di masa depan. Berarti kan kita fokus pada hasil. Terus kan Kang Abu bilang, hasil tuh nggak ada yang salah loh. Hasil itu ditentukan oleh proses. Makanya diingetin kita untuk fokus sama prosesnya aja. Kan itu juga untuk orang perfeksionis tuh begitu ya Kang Abu ya. Ketika hasil yang mereka dapat nggak sesuai dengan apa yang mereka mau tuh kan keselnya tuh luar biasa ya. I can so relate with that. Itu sebetulnya membebaskan tuh kalimat Kang Abu bahwa hasilnya nggak pernah salah. Kalau lu nunggu yang sempurna, nggak akan pernah ada yang sempurna juga. Anyway, mungkin hasil yang lu dapat adalah yang sempurna versi proses yang lu lakukan. Betul. Makanya kan ada istilah bahwa ketidaksempurnaan adalah salah satu bagian dari sempurna itu sendiri gitu. Karena kan kita nggak bisa ngatur hasil yang pasti, tapi bagaimana kita fokus di proses. Dan yang paling penting itu adalah apapun ya, mau baik, mau buruk, mau apa, menerima hasil itu yang paling penting. Karena kalau nggak nerima, nolak terus, ya itu tadi anxiety-nya tambah naik gitu. Itu sih poinnya. Nah, kalau tadi nanya latihannya gimana, suka nggak suka hidup ini akan selalu mengalami unknown, sesuatu yang nggak pasti gitu, nggak tahu, dan memang nggak tahu gitu. Intinya nomor satu adalah belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian. Orang ketidakpastian itu pasti akan terjadi gitu. Dan yang kedua, nggak bisa semua datang dari pikiran sih. Latihan yang terbaik adalah bagaimana ketika pikiran kita udah mulai ke future, balikin lagi ke tengah. Kan pikiran kita tuh kayak monkey mind ya, pasti teman-teman pada tahu gitu. Monkey mind itu depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Lagi sekarang udah mikirin besok, lagi di kantor udah mikirin yang pernah kita bahas ya, mikirin di rumah. Nah, salah satu cara latihannya, sadari ketika pikiran udah mulai ke kamar masa depan, coba balikin lagi ke saat ini. Begitu dia ke masa lalu, balikin lagi ke saat ini. Karena mau nggak mau itu akan draining energi sih, gitu. Saat kita nggak bisa menarik kembali ke titik saat ini, jadi kata kuncinya salah satunya adalah belajar untuk fokus diulang-ulang gitu. Itu sih. Kang, by the way, kan Kang Abu lagi nggak pakai headset. Ya. Matiin aja mikrofonnya, David. Oh gitu. Biar lebih enak. Matiin aja. Copot dulu. Tapi aku aman, kayaknya. Aman. Soalnya agak noise aja, Kang. Oke. Pertanyaan aku gini. Yes, we get it. Ini masalahnya adalah kuncinya hidup di masa sekarang. Tuh. Lalu kemudian hidup di masa sekarang sama satu lagi itu adalah kita menerima kondisi, gitu ya. Nah,
Pertanyaan aku adalah gini, Kak. Gimana kalau anxiety kita itu asalnya dari luar, instead of dari kita? Perkara itu nanti masalah kayak misalnya pressure, target. Karena kan kalau di kerjaan ada atasan, ada peer group, dan lain sebagainya. How you control that? Oke. Sebelum nanti kita dalam ke situ, tapi teman-teman, saya sangat menyarankan nih ya, teman-teman yang mulai merasa ada gangguan dengan anxiety-nya, please do ketemu sama profesional. Udah, itu penting. Gitu. Karena maaf ya, sekarang tuh banyak banget orang menolak ke profesional karena takut dianggap gila lah, takut dianggap gimana lah. Itu saya rasa mindset yang perlu. Saya banyak banget teman-teman psikolog sama psikiatri, sama tuh message-nya bahwa banyak orang yang takut datang ke psikolog dan psikiatri karena mindset-nya yang masih ya dalam tanda petik ya, begitu datang ke situ tuh disebut sakit jiwa gitu. Anyway, tapi ya kalau mau agar sedikit luas ya, bumi ini tempat kita hidup bareng, jangan lupa juga sih, semua orangnya sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing, udah gitu aja. Ya, jadi supaya kita santai. Jadi kalau kita ngelihat orang nyebelin, ya udah nggak apa-apa. Sesama pasien rawat jalan yang lagi belajar bareng, udah gitu aja. Karena dia juga belajar, kita juga belajar gitu. Karena di sini tuh tempat belajar gitu. Itu saya rasa boleh jadi basic fundamental kita supaya bisa ngelihat semuanya tuh lebih santai gitu. Yang kedua tadi untuk merespon jawabannya Kak Iwet, saya selalu punya analogi bahwa jangan menyimpan remote control happiness kita di orang lain. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pressure ya, hidup itu bukan urusan bagaimana masalah yang datang, tapi kan bagaimana respon dan reaksi gitu. Mau bosnya gimana, mau peer groupnya gimana, kan powernya ada di kita. Nah, yang bahaya memang di era sekarang, banyak orang yang tidak sadar bahwa remote control semuanya tuh dititipin di orang di luar dirinya gitu. Makanya orang lain bisa memengaruhi sakit hatinya. Jadi gini, kalau kata-kata orang lain mulai menyakiti diri kita, yang bermasalah adalah responmu, bukan orangnya. Karena kita nggak bisa ngatur orang mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C. Tapi yang terpenting adalah aku bisa merespon mau omongan A, omongan B, omongan C. Ketika di sininya responnya bagus, saya rasa lingkungan tidak akan berpengaruh terhadap kedamaian di dalam gitu. Itu sih Kak Iwet. Itu aku setuju loh, karena kan selalu gitu ya, bahwa ketika ada orang kita menunjuk, itu 3 jari adalah menunjuk kita. Jadi semua tuh balik lagi kayak pacu gitu ya. Oke. Betul. Ya. Betul. Nah jadi balik gitu bahwa kalau kita selalu lebih kecil dari lingkungan, kita akan selalu jadi victim. Dah itu aja. Dan once kita jadi victim, kita akan selalu merasa bahwa gara-gara mereka aku begini, gara-gara ini aku begini, dan seterusnya gitu. Nah lucunya, kalau udah mulai kecanduan menderita, dia akan susah lepas dari circle-nya gitu. Karena salah satu cara juga untuk kita lepas dari semuanya, ya ganti circle, mau nggak mau gitu. Karena ya itu tadi, penting banget untuk kita memiliki keputusan di dalam diri gitu, itu sih. Oke, point well taken bahwa banyak dari kita yang masih memberikan kuasa kebahagiaan kita kepada orang lain ya. Betul, Ade. Ada juga ya orang yang kecanduan menderita ya Kang Abu ya. Emang seneng aja ada di zona perasaan gue nih menderita. Iya, dan yang bahaya lagi ya, si penderitaan itu, kok hilang? Mungkin dia itunya stabil. Iya, dan ada juga yang menarik bahwa dia menjadikan penderitaan itu untuk excuse supaya dia dihormati gitu, Kak Dev. Gitu, jadi misalkan gitu ya, ketika dia didiagnosa bipolar misalnya, dia didiagnosa apapun konteksnya gitu ya, dan dia dengan konteks bahwa kamu harus memahami aku, kamu harus memaklumi aku, kan aku ada penyakit mental gitu. Nah itu justru malah membuat si penderitaan dan lain-lain sebagai bahan untuk dirinya untuk pay attention, nyari perhatian gitu. Gitu, Kak Dev. Kak Iwet kenapa ya? Sebentar ya, kita coba invite lagi. Mungkin dia karena sinyalnya jelek, jadi dia ada yang komen, mungkin dia ganti circle katanya. tapi that is so true ya.
kita juga harus berhati-hati rupanya teman-teman ya, jangan sampai two things yang I pick up. Satu, kalau memang teman-teman mengalami anxiety, seek professional help. Tadi kan aku bilang. Ya, pertanyaan berikutnya dari teman-teman adalah mahal apa enggak, di cover BPJS atau enggak, berapa biayanya. Nah, untuk hal itu kita nggak bisa jawab di sini. Tapi informasinya teman-teman bisa gali dan cari dengan detail. Yang kedua adalah kita juga harus berhati-hati, ada orang-orang rupanya yang suka menggunakan status anxiety mereka sebagai alasan untuk justifikasi terhadap apa yang mereka rasa, karena mereka senang tuh ada di zona penderitaan gitu. Jangan ngomong gitu dong, gua kan lagi anxiety, gua kan orangnya begini, gua kan begitu. Ya, oke. Kalau begitu berarti mereka itu become attached terhadap their anxiety dan itu menjadi core value dirinya dia. Nggak sehat juga dong ya? Iya, dan menjadikan itu semua jadi alasan gitu. Ya. Kamu harus perhatian sama aku harus dilebihkan perhatiannya karena kan aku, nah gitu tuh. Oke. Gitu. Also, yang aku juga ingin highlight adalah tadi kan Kang Abu bilang, kalau ternyata lo ada di dalam circle yang tidak sehat buat lo, jangan sungkan untuk mengganti circle lo supaya jadi lo memenangkan kesejahteraan mental lo dulu over your friends and your peers. Betul. Tapi ya, aku tuh terinspirasi sama sebuah obrolan baru kemarin sih, nggak tahu Dave inget apa enggak gitu ya, bahwa sebenarnya kita itu manusia membawa sebuah pola ke dalam berbagai macam lingkungan gitu. Ya, mau bilang bahwa oke, ini kayaknya lingkungan yang ini, circle yang ini bikin gue anxiety nih, anxious, gue pindah. Kok masih anxious juga ya? Gue pindah lagi. Karena nyalahin kan ya. Ini kayaknya circle-nya nih. Tapi ketika dia pindah lagi, dia masih anxious. Dari situ dia gini, kayaknya guenya deh. It's not the circle gitu. Betul. Jadi balik lagi ketika lu tadi ngomong gitu ya Dave, bahwa gantilah circle-nya ketika itu membuat lo anxiety, anxious. Ditanya dulu, ini circle-nya atau elunya? Iya. Kayak orang dengan gagal pernikahan pertama, dia nikah gagal lagi, dia nikah gagal lagi, terus dia bilang ini kayaknya Tuhan tuh mengirimkan orang-orang yang salah terus. Bentar Nek, Elunya yang salah Nek. iya kan, ini orangnya yang salah atau elunya? Iya benar. Dan kembali lagi ke rumus awal tadi, bahwa lu kenali dulu diri lo sebenarnya. Ini ada yang bilang, kalau pasangannya anxiety gimana? Coba deh, cek dulu. Jangan-jangan bukan pasangan lo, tapi lo. Karena gue setuju banget Kang Abu. Gue percaya sekali setiap kali lu nunjuk begini, 3 jari itu nunjuk balik ke lo. Betul. Lu bilang gitu, si Dev nih, 3 jari itu balik ke lo gitu. Dan itu yang kayak, bentar. Ini sebenarnya Dave atau gue ya? Bener banget. Jadi balik lagi gitu, mengenali diri sendiri, mengenali value diri tuh segitu pentingnya untuk lo tahu. Makanya tadi kan pas Kang Abu bilang bahwa respon kita nih terhadap komentar orang lain, karena kita nggak pernah bisa mengontrol kan orang lain ngomong apa ke kita. Ya. Tapi bagaimana kita merespon omongan itu yang kemudian jadi fondasinya. Betul. Dan at some point Kak Iwet, ada satu hukum namanya hukum proyeksi. Gitu ya. Kan sering tuh ya kita dengar ada kata-kata seeing is believing. Pernah dengar ya? Tapi itu kalau kita agak dalam, sebetulnya believing is seeing. Apa yang kamu believe, kamu akan lihat di mana-mana gitu. Itu yang menarik tuh. Sehingga kalau saya analogikan, kita tuh kemana-mana bawa proyektor, dan semua di luar diri kita itu layar dari proyektor kita. Jadi kalau kita memproyeksikan film Bollywood gitu misalnya, ya semua di situ akan drama-drama Bollywood semua gitu. Gak mungkin bukan itu. Ya. Sehingga kalau nanti kita melihat bahwa kenapa orang gini, orang gitu, jeda saat, karena apapun yang terjadi pada kita, itu adalah apa yang kita proyektorkan
Karena siapapun di luar diri kita itu adalah layar dari proyeksi kita gitu. Itu Kak. Setuju. Tadi ada yang bilang, kalau orang tua yang bikin anxiety gimana? Balik dulu, are you sure your parents? Jangan-jangan elunya loh. Karena balik lagi gitu, bahwa komentar orang di luar lo itu nggak bisa lo kontrol. Be it your boss, your parents, your friends, your spouse. Nggak bisa dikontrol. Tapi kalau elunya kuat, lo nggak akan merespon itu dengan negatif. Kayak, ya oke, gitu. Ya, itu yang tadi Kang Abu bilang kan, bahwa kita jangan menyerahkan kontrol happiness kita, remote control happiness kita kepada orang lain. Mau itu orang tua lo, kayak pasangan lo, kayak bos lo, kayak we need to be able to control our own happiness. Therefore, our own anxiety. Gitu kan ya? Tadi ada yang bilang katanya kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang NPD, be it dia mau jadi NPD, dia mau jadi narsistik, dia mau jadi low self-esteem, serah dia. Elunya kalau lu kuat, lu gak akan kenapa-napa. Mau orang toksik, mau orang kayak apa juga kayak, ya udah, lu aja mendiri lu jadi orang toksik, gue mah kagak. Betul. Dan kita perlu punya juga keberanian untuk membuat jarak sih sebetulnya. Ya, berbuat jarak. Tapi anyway ya, dari overall, dari apapun komen yang tadi saya baca, tetap sih salah satu hukum yang berikutnya adalah kita tidak pernah disakiti oleh musuh kita, tapi kita akan selalu disakiti oleh orang yang kita sayang. Itu yang paling penting sih. Nggak bisa enggak. Karena yang akan menyayap-nyayap, yang akan menyakiti, itu adalah orang yang punya connection, yang kata kuncinya di situ adalah saling menyayangi dan saling mencintai gitu. Nah jadi ada paradoks di satu sisi ada paradoksnya memang. Jadi begitu misalkan ya, kenapa ya orang-orang terdekat gua tuh gini banget? Ya, karena guru terbaik dalam hidup itu adalah orang-orang yang dihadirkan selalu sering gitu, dekat gitu. Makanya kalau pinjam bahasanya agak sedikit pakai bahasa karma gitu ya. The biggest karma in life itu ada dua, pasanganmu dan anakmu, nggak ada lagi gitu. Pokoknya siapapun yang dekat sama kita itu adalah the best teacher untuk kehidupan gitu. Nah jadi nggak akan jauh deh. Permasalahan-permasalahan kita tuh akan selalu ada pada orang-orang terdekat, dan kalau kita komplain tentang itu, that's life. Hidup adalah urusan bagaimana kita menyelesaikan dengan orang-orang terdekat. Makanya ya balik lagi gitu. Kalau kita menyayangi siapapun, hal yang paling bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri terus. Hadiah yang bisa kita kasih untuk orang yang paling kita sayang adalah kita selalu memperbaiki diri. That's all. That's it. Gitu. Itu sih poinnya. Nah, jadi kembali gitu, mau nanti anxiety, mau nanti bicara apapun, konteksnya adalah luangkanlah banyak waktu untuk mengenali banyak dirimu dan mempelajari siapa dirimu gitu. Itu sih Iwet. Dan menyentuh sedikit apa yang tadi Kang Abu sama Iwet bilang kan selama diri lo kuat, lingkungan lo NPD kayak lo nya kuat gitu, lo nggak akan terpengaruh. Terus kan Kang Abu bilang kita juga harus belajar untuk memberi jarak gitu. Jadi itu kan maksudnya tetap dekat, tapi kita menjaga jarak aman sehingga kita tidak terpengaruh oleh energi negatif orang-orang tersebut. Gitu kan Kang Abu ya? Betul. Misalnya gini, saat emang kalau lagi nggak mau ketemuan ya nggak usah gitu, nggak usah, nggak enak gitu. Saat lagi memang saya perlu jarak, nggak ketemu dulu, bukan berarti kan sekarang gini, aduh kalau nggak ketemu nanti ini, kalau pakai bahasa yang agak sering dipakai ya, nanti ini memutus hubungan silaturahim gitu. Tapi jangan lupa, silaturahim terbaik itu bukan sama orang lain, tapi sama dirimu sendiri gitu. Jangan-jangan kamu menjaga ke orang lain, tapi untuk menjaga diri, bersilaturahim ke dalam dirinya juga jadi nggak bagus gitu. Jadi kadang kita perlu menjarak sesaat untuk healing, dan menjaga jarak sesaat itu juga bukan salah dan bukan keburukan gitu. Tapi ya, saya perlu waktu untuk bertumbuh. Itu sih poinnya. Aku nambahin sedikit ya. Mengenai tadi, ini nggak tahu ya Kang Abu setuju apa nggak, mengenai tadi kuat terhadap diri sendiri sehingga kita bisa merespon omongan-omongan jelek dari luar dengan baik, dengan kuat segala macam, itu juga bergantung kepada kekuatan fisik kita. Kekuatan mental itu bergantung sama kekuatan fisik. Gue suka ngerasain tuh Kang, kalau gue lagi capek banget, gue suka lemah tuh. Dengar komentar orang langsung kayak terkena. Dengar omongan orang langsung kena. Apalagi kalau gue lagi sakit. That's why juga seimbangkan dengan istirahat fisik. Betul. Ya nggak sih? Dan itu gue baru sadar deh.
insana mensa corpore. Mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terhadap pikiran yang kuat, terhadap mental yang kuat tuh bener banget ya. Tuh. Dengan lo berolahraga tuh mental lo juga jadi kuat, sehingga itu tadi nggak mudah tuh kena omongan orang, komentar orang. Ya, Betul. oke. Mungkin kalau sedikit dikasih engineeringnya gini, tubuh fisik kita, fisiologis itu memengaruhi emosi. Emosi memengaruhi perasaan. Perasaan memengaruhi pikiran. Pikiran memengaruhi keputusan. Jadi kalau tubuhnya nggak oke, keputusan pikirannya juga nggak oke gitu. Tapi anyway, Kak Iwet ya, ngomongin tadi tentang dengar apa dan lain-lain, orang mau bilang jelek, orang mau bilang keren, dua-duanya cuma suara sih. Tergantung bagaimana kita mau maknai gitu. Jadi saya suka punya rumus, namanya rumus emang, Kak Iwet. Let's say, jelek lo, emang, udah beres, selesai gitu. Dianya happy, kitanya juga biasa aja gitu. Udah diemangin aja gitu, udah beres gitu. Karena semua yang datang ke kita cuma suara, tergantung bagaimana kita merespon dari regulasinya gitu. Contoh nih, orang pesek, dibilang pesek sakit hati, bukan karena peseknya. Karena dia menganggap bahwa pesek itu jelek, that's it gitu. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana dia memiliki mental model terhadap realitas. Nah, mental model itu yang saya rasa perlu untuk kita latih terus gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Oh, so good, so good. Tapi Kang Abu, thank you so much untuk memberikan pencerahan kembali mengenai anxiety pagi hari ini. Kalau Gen Duet masih penasaran dengan ilmu berikutnya, Kang Abu akan lanjut live di kanalnya Dialog Positif. Bisa gabung pindah bersama dengan Kang Abu. Thank you so much ya Kang Abu. Terima kasih Kak Iwe, terima kasih Kak Dev, sehat-sehat selalu, dan terima kasih banget ini acara paginya selalu menginspirasi banyak orang. Tetap semangat dan tetap menyebarkan welas asih. Terima kasih banyak Kang Abu. Terima kasih, terima kasih. Good day everybody.